Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semester 1 di mata kuliah Entrepreneurship Foundation. Nah, di sini ada beberapa bahasan yang nanti akan kita bahas selama satu semester. Kira-kira Entrepreneurship Foundation itu ngomongin tentang apa sih? Nah, di sini kita bahas dulu terkait dengan entrepreneur. Menurut teman-teman, entrepreneur itu apa? Di sini mungkin kita sering mendengar istilah entrepreneur itu pasti berkaitan dengan bisnis. Terus juga kalau orang punya bisnis otomatis sering dibilang punya uang gitu ya. Lalu juga biasanya dibilang orang kaya. Terus juga yang pasti berkaitan dengan peluang. Kenapa? Karena kalau kita membangun suatu bisnis pasti kita melihat suatu peluang. Nggak mungkin kalau misalnya nih kita bikin bisnis ya asal bikin aja. Lalu kalau kita bikin bisnis otomatis kita akan punya karyawan. Walaupun di awal mungkin baru-baru membangun bisnis itu karyawan kita masih nol atau kita sendiri yang sebagai karyawan. Lalu dia itu atau pengusaha atau entrepreneur itu bisa dibilang waktunya banyak gitu ya, fleksibel. Tapi dia itu sangat sibuk. Kenapa? Karena ibaratnya kalau entrepreneur tuh 24 jam itu digunakan untuk bekerja. Beda dengan orang kantor gitu ya. Kalau kantoran mungkin dari pagi sampai sore. Dan yang terakhir adalah seorang entrepreneur itu harus yang inovatif. Inovatif itu apa? Dia mampu membuat suatu solusi dari masalah yang ada di sekitarnya gitu. Terus inovator itu apa? Kalau ngomongin tentang inovatif, biasanya dikaitkan dengan inovator atau orang yang melakukannya. Menurut KBBI di sini inovator itu intinya orang yang memperkenalkan gagasan baru atau metode baru. Bisa juga dibilang seseorang yang mampu mengubah masalah menjadi peluang. Jadi dia tuh tidak hanya mempertanyakan sesuatu, tapi juga memberikan solusinya. Dan yang terakhir intinya mampu membawa perubahan dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Di sini ada suatu model atau kerangka gitu ya. Namanya itu The Innovator DNA Model. Di sini teman-teman bisa melihat di buku inovator DNA dan di sini ada semacam figur atau gambar. Kita lihat dari yang bagian paling kiri itu maksudnya adalah courage to innovate. Jadi teman-teman di sini cakupan dari inovasi itu apa? Yang pertama menantang status quo atau challenging the status quo. Maksudnya gampangnya adalah teman-teman itu keluar dari zona nyamannya. Misal kalian tuh biasanya atau senengnya dengan hal-hal yang berbau ekonomi misalnya. Lalu teman-teman coba untuk belajar hal baru misalnya terkait dengan arsitektur, desain atau lainnya. Intinya untuk mendapatkan pandangan baru atau berteman dengan orang-orang baru. Lalu yang kedua adalah taking risk atau berani mengambil resiko. Resiko apapun misalnya. Kalau contoh simpel di kelas, teman-teman mencoba untuk menanyakan suatu pertanyaan misalnya gitu. Kalian bingung langsung tanyain, kok ada resikonya Bu? Misal. Resikonya adalah ketika teman-teman misalnya tanya gitu ya, bisa jadi ada orang yang gak seneng. Bisa jadi mungkin ada mahasiswa yang, ih kok sok-sokan sih nanya. Nah, itu berarti teman-teman juga hanya dengan tanya di kelas itu berani mengambil resiko. Lalu kegiatan atau skill yang harus dimiliki oleh inovator di sini itu ada 4 dan ditambahkan ada skill satu lagi, associating. Skill yang harus dimiliki adalah yang pertama questioning, yang kedua observing, 3 networking, 4 experimenting. Setelah 4 skill ini kita miliki, yang terakhir adalah kita akan atau harus mempunyai yang namanya associating thinking. Jadi semacam menyimpulkan dari skill-skill yang sudah ada. Sampai akhirnya kita memiliki bisnis yang inovatif. Kita jelaskan satu persatu ya. Oke, sebelum kita menjelaskan skill inovator, kira-kira menurut teman-teman siapa sih tokoh inovator kalian? Apa Steve Jobs gitu ya, pendiri Apple? Apakah Nadiem Makarim gitu ya, pendiri Gojek? Atau yang terakhir, Bapak Habibie gitu. Yang mana nih kira-kira? Di sini ada 5 discovery skill atau 5 discovery skill. Yang pertama ada
questioning, observing, networking, experimenting, dan yang terakhir associating. Kita bisa menyingkat ini menjadi yang con plus A ini. Terus questioning itu apa? Questioning itu intinya teman-teman memiliki pertanyaan atau keterampilan bertanya. Kan tadi salah satu hal yang dimiliki oleh seorang inovator adalah rasa ingin tahu yang tinggi. Rasa ingin tahu yang tinggi dibentuknya atau dilihatnya dari mana? Kalian selalu bertanya atau penasaran terhadap sesuatu. Itu berarti teman-teman sudah punya skill questioning. Lalu yang kedua adalah observing atau mengamati. Apa yang diamati? Bisa teman-teman mengamati segala macam aktivitas, kegiatan, atau mungkin benda atau bisnis. Apapun bisa teman-teman amati. Apalagi kalau misalnya kalian punya bisnis gitu ya. Bisnis itu pasti teman-teman harus mengamati bisnis pesaing. Kira-kira yang dilakukan oleh pesaing itu apa aja sih? Nah, teman-teman bisa melihat di situ. Lalu tujuan dari observing ini apa? Memicu tadi keterampilan bertanya. Kalau misalnya kita mengamati sesuatu, terus merasa penasaran, otomatis kita akan bertanya tentang sesuatu itu. Lalu yang ketiga adalah networking skill atau jejaring atau membangun relasi, bisa relasi pertemanan, relasi bisnis gitu ya. Intinya di sini adalah membuat pandangan baru terhadap sesuatu. Lalu yang keempat adalah skill experimenting atau melakukan percobaan. Setelah kita punya 3 skill yang di atas tadi, selanjutnya skill yang harus dimiliki adalah kemampuan bereksperimen atau mencoba hal baru. Jadi berani mengambil resiko untuk mencoba hal-hal yang baru. Lalu yang kelima adalah associating. Di sini teman-teman setelah punya 4 skill itu menggabungkan atau membuat kesimpulan. Kira-kira setelah saya mengamati bisnis yang ada, ternyata selama ini bisnis itu kurang inovatif. Jadi saya kalau misalnya mau bikin bisnis harus yang inovatif. Harus yang bisa menyelesaikan masalah dan lainnya seperti itu. Oke, kita di minggu ini bahas tentang mekanisme perkuliahan. Jadi mekanismenya kita diskusi, tanya jawab, terus juga bisa via online, bisa via offline gitu ya. Kalau online melalui classroom, dan silahkan teman-teman bergabung di grup ini kalau bagi yang belum ya. Untuk penilaiannya seperti apa? Penilaiannya masih sama, ada UTS, UAS, project akhir. Jadi di UTS itu maksudnya UAS akan kita jadikan sebagai project akhir. Lalu ada tugas juga, biasanya ada tugas individu maupun kelompok, dan yang terakhir adalah dari penilaian etika. Nah, etika ini juga sangat penting, jadi jangan dianggap sepele gitu ya untuk etika. Oke, itu saja teman-teman untuk perkenalan di Entrepreneurship Foundation. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.